Om Swastiastu. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 4 mata kuliah analisis laporan keuangan akan menyajikan materi mengenai analisis rasio likuiditas. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iko Mangdi Wirayasa dengan NIM 1051 sebagai moderator sekaligus penyaji kedua. Pada penyaji pertama ada Komang Sri Maharani dengan NIM 1292. Pada penyaji ketiga ada Loh Eni Swetiani dengan NIM 1034. Pada penyaji keempat ada Desa Putusri Noviani dengan NIM 1114. Dan penyaji terakhir ada Loh Sri Diatnyani dengan NIM 1034. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama yaitu mengenai pengertian analisis rasio likuiditas. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat analisis rasio likuiditas. Yang ketiga adalah jenis-jenis rasio likuiditas. Dan yang terakhir adalah hasil pengukuran. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita beranjak ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh penyaji pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu pengertian likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang jangka pendek. Kegunaan rasio likuiditas adalah untuk mengetahui kemampuan dari perusahaan untuk membiayai dan memenuhi kewajiban atau utang pada saat ditagih. Rasio likuiditas atau rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas dari suatu perusahaan. Terdapat dua hasil penilaian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan liquid. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, dikabarkan perusahaan dalam keadaan illiquid. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tujuan dan manfaat analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas dalam perhitungannya memberikan banyak manfaat terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pada perusahaan. Pihak-pihak berkepentingan yang dimaksud yaitu pihak perusahaan dan manajemen perusahaan untuk menilai kemampuan mereka sendiri. Selain itu, pihak luar perusahaan juga memiliki kepentingan seperti pihak kreditor atau penyedia dana perusahaan, misalnya perbankan. Kemudian ada juga pihak distributor atau supplier yang menyalurkan atau menjual barang dengan membayarkan secara langsung kepada perusahaan. Perhitungan likuiditas tidak hanya berguna bagi perusahaan, melainkan pihak luar dari perusahaan. Banyak manfaat dan tujuan dari analisis rasio likuiditas dalam praktik baik dari pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, dan pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti kreditor, distributor, atau supplier. Nah, adapun tujuan dan manfaat analisis rasio likuiditas menurut Kasmir 2013 yaitu yang pertama, mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua, mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang ketiga, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan kesediaan atau piutang. Yang keempat, mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang kelima, dapat mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang keenam, digunakan sebagai alat perencanaan atau planning ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang. Yang ketujuh, untuk melihat posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode. Yang kedelapan, dapat melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Dan yang terakhir, menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Baik, itu tadi penjelasan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan jenis-jenis rasio likuiditas. Jenis-jenis rasio likuiditas yang lazim digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya itu ada 5. Yang pertama ada rasio lancar, yang kedua ada rasio cepat, yang ketiga ada rasio kas, yang keempat ada rasio perputaran kas, dan yang kelima ada inventory to net working capital. Baiklah, yang pertama itu ada rasio lancar atau kiuran rasio.
Rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Menurut Kashmir 2013, rasio lancar juga dapat dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan atau margin of safety suatu perusahaan. Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah, maka perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Apabila pengukuran rasio tinggi, maka kas tidak dapat digunakan sebaik mungkin. Rumus untuk menghitung rasio lancar yaitu dengan cara aktiva lancar atau current asset dibagi dengan utang lancar atau current liabilities. Kemudian yang kedua yaitu ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang lancar perusahaan dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai sediaan atau inventory. Adapun rumus untuk menghitung rasio cepat yaitu dengan cara current asset dikurang inventory dibagi dengan current liabilities, atau dihitung dengan cara kas ditambah bank ditambah efek ditambah piutang dibagi dengan current liabilities. Jenis-jenis rasio likuiditas berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Rasio selanjutnya adalah rasio kas. Rasio kas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Jadi rasio ini akan menunjukkan kemampuan sesungguhnya dari perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Dalam rasio ini terdapat dua rumus yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu kas atau setara kas dibagi dengan liabilitas lancar. Rumus yang kedua, kas ditambah bank dibagi dengan liabilitas lancar. Jika rata-rata industri untuk rasio ini adalah 50%, maka keadaan perusahaan lebih baik daripada perusahaan lain. Namun kondisi ini juga kurang baik, karena terdapat dana yang menganggur yang tidak digunakan secara optimal. Apabila rasio kas lebih rendah daripada rata-rata industri, maka kondisi ini juga kurang baik, karena perusahaan membutuhkan waktu untuk membayar utang-utang jangka pendeknya dengan menjual sebagian dari aktiva lancar. Rasio selanjutnya adalah rasio perputaran kas. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Hasil perhitungan rasio perputaran kas ini dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama, apabila rasio perputaran kas tinggi, maka hal ini menunjukkan ketidakmampuan dari perusahaan untuk membayar tagihannya. Yang kedua, apabila rasio perputaran kas rendah, maka dapat diartikan kas tertanam pada aktiva yang sulit dicairkan dalam waktu singkat, sehingga perusahaan harus bekerja keras dengan menggunakan kas dengan jumlah yang lebih sedikit. Rumus dari rasio perputaran kas ini adalah penjualan bersih dibagi dengan modal kerja bersih. Rasio selanjutnya adalah inventory to net working capital. Inventory to net working capital ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur atau membandingkan jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja perusahaan ini diperoleh dengan mengurangkan antara aset lancar dengan utang lancar. Rumus dari inventory to net working capital ini adalah inventory dibagi dengan aset lancar dikurang liabilitas lancar. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hasil pengukuran. Dari pengukuran rasio di atas dapat kita lihat kondisi dan posisi perusahaan seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini. Rasio lancar atau current ratio dapat dilihat dari tabel tersebut terjadi penurunan sebanyak 2,2 kali. Hal ini dapat dikatakan memuaskan karena berada di atas rata-rata industri. Namun sebaliknya, pada tahun 2006 menjadi kurang memuaskan karena masih di bawah rata-rata industri. Kemudian hasil rasio cepat atau quick ratio dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami perubahan atau penurunan.
Jika semula pada tahun 2005 rasio cepatnya 2,5 kali, pada tahun 2006 turun menjadi 2,2 kali. Jika standar rata-rata industri untuk quick ratio adalah 1,5 kali, kondisi perusahaan dapat dikatakan cukup memuaskan untuk kedua tahun tersebut walaupun terjadi penurunan. Kemudian, untuk hasil rasio perputaran kas atau cash turnover dari tahun 2005 ke tahun 2006 juga mengalami kenaikan. Jika semula pada tahun 2005 rasionya sebesar 7%, pada tahun 2006 naik menjadi 10%. Hal ini berarti perusahaan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menutupi biaya-biaya perusahaan. Jika rata-rata industri rasio perputaran kas 10%, kondisi perusahaan tahun 2005 tidak memuaskan karena masih di bawah rata-rata industri. Sementara itu untuk rasio tahun 2006 memuaskan karena sama dengan rata-rata industri. Kemudian yang terakhir, hasil pengukuran inventory to net working capital dari tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami kenaikan. Jika semula pada tahun 2005, rasio kas sebanyak 1%, pada tahun 2006 naik menjadi 15%. Jika standar rata-rata industri inventory to net working capital 12%, rasio perusahaan ini untuk tahun 2005 dinilai kurang baik, meski tidak terlalu jauh dari rata-rata industri. Sementara itu rasio untuk tahun 2006 baik karena di atas rata-rata industri. Baik, itu tadi penjelasan materi dari kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.